Praktikum perpajakan. Halo sahabat praktek semua, senang sekali berjumpa bersama kami di praktek.id. Perkenalkan saya Andri Arif selaku instruktur dari praktek.id, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial atau mencontohkan bagaimana menyusun SPT masa PPN melalui praktek.id yang merupakan kelanjutan dari tutorial pembuat faktur pajak keluaran. Oke, apabila sudah terupload, maka tahapan selanjutnya bagi teman-teman adalah menyusun SPT masa PPN ya. Untuk menyusun SPT masa PPN, teman-teman harus pastikan masih masuk sebagai Sabik Gulam Sani Company ya. Harus mengimpersonate user. Jadi apabila dari luar, dari teman-teman pastikan login dan masuk ke wajib pajak company-nya. Oke. Setelah masuk, nah teman-teman di sebelah kiri atas ada pilihan SPT. Ya, apabila diklik akan muncul 4 SPT, pencatatan dashboard kompen dan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, teman-teman silakan diklik surat pemberitahuan SPT. Ya. Nanti akan redirect ke laman SPT belum disampaikan atau konsep SPT ya di sini. Ya. Nah, ini silakan teman-teman diklik buat konsep SPT. Apabila sudah diklik, lalu teman-teman klik PPN karena di sini teman-teman akan membuat SPT masa PPN ya. Diklik PPN, lalu klik lanjut. Lalu selanjutnya periode dan tahun pajaknya pastikan periode dan tahun pajak yang ingin teman-teman buat. Kalau di contoh ini saya akan mencontohkan untuk masa Desember. Lalu saya klik lanjut. Model SPT-nya normal atau pembetulan karena saya baru pertama di periode masa ini, maka SPT-nya SPT normal. Ya, ingat ya teman-teman perbedaan SPT normal dan SPT pembetulan. Apabila sudah, lalu klik buat konsep SPT, lalu akan muncul di sini kembali lagi tapi sudah muncul PPN ya. SPT masa PPN. Ya, ini saya sempat mencoba-coba tapi yang saya barusan buat adalah SPT masa Desember. Ya, apabila sudah diklik, silakan teman-teman klik ubah data ya, logo seperti pensil ya. Nah, apabila sudah diklik lalu teman-teman akan dialihkan ke SPT-nya ya, ke laman SPT-nya ya. Nah, ini pastikan periodenya sudah betul ya, Desember, tanggal periode pembukuannya, lalu normal atau pembetulannya ya. Selanjutnya klik posting SPT. Apabila sudah muncul berhasil, nah maka teman-teman silakan ngecek apakah memang faktur pajak yang teman-teman tadi buat itu sudah terintegrasi atau sudah masuk bahasanya ke SPT induknya ya. Nah, ini kalau kelihatannya tadi sudah masuk ya, 10 juta PPN-nya 1 juta ya. Nah, kita cek di lampirannya. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui ya. Untuk lampiran SPT masa PPN ini ada 6. A1, A2, B1, B2, B3, dan C ya. Yang barusan faktur pajak yang saya buat itu masuk ke lampiran A2. Nah, ini ya. Bertransaksi dengan Andi Arif Company. Ya, harga jualnya PPN-nya sekian, 1 juta. Ya. Dan ini sudah muncul di SPT induk. Oke. Nah, apabila sudah muncul, teman-teman sudah pastikan sudah sesuai ya di bagian penyerahan barang dan jasa. Ya, nah di bagian perolehan barang dan jasa, teman-teman pastikan apakah ada PPN masukannya. Ya, kalau di contoh yang saya buat, ini tidak ada PPN masukan. Ya, karena PPN masukan itu dibuat oleh lawan transaksi ya, teman-teman ya. Nah, kalau di contoh saya tidak ada sehingga bisa kita lewati. Nah, setelah itu scroll ke bawah, ini karena di masa ini kita tidak ada PPN KMS, tidak ada pembayaran kembali PM yang tidak dapat dikreditkan ya, tidak ada PPN BM, tidak ada PPN oleh pemungut PPN lain, lalu tidak dan lain-lain lah ya. Nah, lalu kita loncat ke kolom X pernyataan, lalu teman-teman silakan klik untuk checkbox yang ini, lalu teman-teman isi jabatan, mungkin teman-teman sebagai direktur misalkan ya.
Tanggalnya pastikan sesuai dengan tanggal pembuatan. Setelah diisi jabatan teman-teman bisa klik simpan dan konsep. Ya, simpan konsep, sorry. Lalu apabila sudah muncul di atas sebelah kanan seperti barusan, ya, data berhasil disimpan, teman-teman klik bayar dan lapor. Ya. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu teman-teman silakan isi kata sandi penandatangan dengan kata sandi praktek teman-teman. Oke. Lalu konfirmasi tanda tangan. Ya, nanti akan muncul SPT masa sudah dilaporkan. Ya, tapi menunggu pembayaran ya. Nah, jadi akan redirect ke sebelah ini sini. Jadi awalnya konsep SPT tadi apabila sudah dilaporkan maka SPT masa menunggu pembayaran. Dan otomatis akan terdownload teman-teman untuk kode billingnya. Nah, ini merupakan kode billing ya. Nah, jadi kode billing ini digunakan oleh wajib pajak, oleh teman-teman sebagai semacam invoice untuk melakukan pembayaran pajaknya ya. Di sini tertera masa pajak dan nominal yang harus dibayarkan ya. Nah, apabila masih berbentuk kode billing itu belum dilaporkan ya. Jadi statusnya di sini SPT menunggu pembayaran. Ya. Nah, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya harus membayar, teman-teman. Ya, tapi di praktek tidak beneran membayar ya. Karena teman-teman hanya mempraktikumkan. Ya, maka teman-teman ke pembayaran di sini lalu ada pilihan daftar kode billing belum dibayar. Ya, nanti akan muncul di sini SPT masa PPN untuk masa Desember ya. Total pembayaran yang terhutangnya 1 juta sekian. Nah, teman-teman kalau mau lihat boleh atau mau langsung bayar silakan bayar. Ya, nanti ada pilihan bank. Ya, di sini teman-teman bayar menggunakan bank apa? Misalkan Bank Mandiri ya. Lalu klik bayar. Oke. Nah, pembayaran berhasil. Ya, jadi ini hanya praktikum ya, teman-teman ya, tidak teman-teman harus wajib membayar. Oke, nah apabila sudah dibayar, maka silakan teman-teman kembali lagi ke SPT. Ya, nah di sini kalau tadi statusnya di SPT menunggu pembayaran, ini akan hilang. Tapi akan muncul di SPT dilaporkan. Kita coba klik apakah muncul. Nah, ini dia. Nah, ini adalah PPN masa Desember yang sudah barusan teman-teman susun, lapor, dan bayar. Ya, kita cek untuk PDF-nya. Kita unduh. Lalu akan muncul download seperti ini. Nah, ini merupakan SPT masa PPN yang sudah teman-teman lapor dan bayar. Ya. Nah, ini dokumen ini jadi bukti pembayaran atau bukti ya pembayaran pajak ya SPT. SPT masa PPN. Oke, berikut ya teman-teman yang sudah saya contohkan tutorial membuat SPT masa PPN melalui praktek.id. Nantikan video-video tutorial berikutnya dan mari bergabung bersama kami menjadi mitra praktek.id sebagai alat praktikum peraga perpajakan era Cortex. Saya Andri Arif, pamit undur diri. Terima kasih.